Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas Mas Frans Niko dipimpin. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mau absen dulu, mau ngecek siapa yang hadir dan siapa yang belum hadir ya. Eliana Hadir, Bu. Mas Frans Niko hadir, Bu. Oke, alhamdulillah udah pada hadir. Alhamdulillah hari ini Ibu senang sekali bisa ketemu kalian lagi ya. Melihat semangat kalian belajar itu saya juga terpacu untuk semangat belajar juga, karena belajar itu sebenarnya bisa dari manapun, kapanpun, dan bahkan dari siapapun. Dari kita semangat belajar gitu ya, kita juga ingat ya, dalam kondisi sekarang kita harus menerapkan ini ya, 5M kita, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukur itu penting sekali ya. Kenapa Ibu selalu bilang selalu bersyukur? Karena kalau kita bersyukur itu benar, nikmat kita selalu ditambah ya. Bahkan kita misalkan ya, ini pagi-pagi bersyukur, ya Allah terima kasih ya Rob, pagi ini saya masih bisa bangun pagi. Nanti setelah itu banyak sekali keberlimpahan atau keberkahan yang akan diberikan oleh Allah itu ya. Pokoknya ingat selalu bersyukur ya. Masih ingatkah materi yang sudah dipelajari di minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Murabahah, Bu. Iya, murabahah yang kayak gimana sih Mbak Izel? Itu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Masya Allah, keren banget Mbak Izel. Alhamdulillah ternyata anak-anak semua masih ingat materi kemarin tentang pembiayaan jual beli ya, terutama di Bank Syariah. Ada akad murabahah dan juga akad salam. Nah, selain di pembiayaan jual beli, ada lagi nih ya, kita tahu bahwa ada namanya sistem pendanaan di Bank Syariah ya. Nah, di pendanaan di Bank Syariah itu ada namanya ini ya, mesti kan kalau sistem pendanaan orang udah nabung, ada namanya ini ya, memberikan suatu bagi hasil ataupun bonus. Mesti yang diharapkan nasabah kan kayak gitu ya, saya udah nabung nih, udah nabung ke bank ini udah capek-capek, nggak usah nggak dapat apa-apa. Jangan khawatir, kalau di Bank Syariah nanti akan ada namanya bagi hasil dan juga bonus di produk penghimpunan dana. Gimana sih caranya nasabah biar dapetin bagi hasil dan bonus? Nah, nanti kita akan bahas sistem bagi hasil dan bonus pada produk penghimpunan dana. Nah, ini ya, dana terutama di bank syariah ya. Nah, ini apa saja sih kompetensi dasar yang akan dipelajari? Itu menganalisis sistem bagi hasil dan bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah. Tujuan dari kita belajar ini ya, kita dapat menganalisis sistem bagi hasil pada produk penghimpunan dana bank syariah dengan baik. Apa sih yang kalian tahu tentang sistem bagi hasil dan juga sistem penghimpunan, sistem bagi hasil dan juga sistem bonus pada penghimpunan dana bank syariah nih? Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha atau manajer modal dengan investor untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak terkait kontrak kerjasama dalam suatu bisnis yang jika mendapatkan laba maka akan dilakukan pembagian. Oke, sip. Keren. Jadi ya betul yang dibahas ini adalah sistem bagi hasil dan juga bonusnya. Nanti itu ada di akad mudharabah dan juga akad wadiah. Dan di akad mudharabah dan wadiah ada pembagiannya ya. Ini giro, tabungan, dan juga depositonya. Giro mudharabah ini simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan ini menggunakan cek dan juga biliet giro gitu ya. Jelasnya kalau giro mudharabah akadnya itu pakai akad mudharabah yang udah kita bahas kemarin ya.
Yang selanjutnya tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini simpanan dana nasabah pada bank syariah yang sifat penarikannya tidak dapat dilakukan ya, tidak maksudnya tidak dapat dilakukan setiap saat, namun berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau tabungan mudharabah beda kalau tabungan wadiah ya. Selanjutnya ini kemarin nih ya, Ibu baca berita dari berita ini ada berita tentang dari Ekonomi Zone ya, berita tentang Kementerian BUMN mencatat dana pihak ketiga atau DPK pada bank BUMN yang syariah, bank-bank syariah yang ada di Indonesia, bahwa dana pihak ketiga itu semakin meningkat. Artinya nasabah itu percaya untuk menabung di bank umum syariah dibandingkan bank konvensional. Wakil Menteri BUMN mengatakan pertumbuhan DPK bank syariah mencapai 13%, hampir 2 kali lipat pertumbuhan DPK di bank konvensional. Padahal kita tahu ya nak, jumlah bank syariah di Indonesia itu kalau dibandingkan bank konvensional itu ini ya bisa dilihat satu kabupaten aja bisa jadi bank syariah ada satu, belum banyak gitu. Nah, ini berarti kan ada ada sesuatu hal yang nggak sinkron nih gitu ya. Nah, ini yang harus kalian pecahkan. Ini mengapa sih dilihat dari banyak pilihan ini, mengapa dari banyak pilihan bank, mengapa bank syariah itu memilih menabung di bank syariah ya. Ini Ibu sudah kirimkan juga di GCR. Silakan ke Rom nanti diskusi ya. Jelasin ya, tadi kita selesai diskusinya tuh. Kalau di industri kalau kita tuh sebagai nasabah harus milih bank syariahnya. Oke? Iya. Tadi menurut kamu gimana? Ya, menurut aku sih kan kalau perbankan syariah itu kan jadi lebih banyak digunakan kan karena dia itu lebih krisisnya itu lebih kurang daripada bank konvensional. Kelompok ini udah berjalan ya. Jika pendapatan bank semakin meningkat, otomatis semakin besar pula hasil yang diperoleh nasabah. Sistem ini akan menghindari nasabah dari riba. Dalam kerangka dual banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia. Nah, untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Terus juga secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis itu mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional, Bu. Ini nanti masing-masing kelompok setelah ini mempresentasikan. Nah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengapa kita harus memilih bank syariah. Maka akan dijelaskan oleh Naswa ya. Industri perbankan syariah dinilai lebih tahan krisis dibandingkan dengan perbankan konvensional jika kondisi ekonomi memburuk. Pasalnya, industri perbankan syariah lebih fleksibel dalam menghadapi situasi apapun. Prinsip dasar bank syariah yang mengedepankan konsep bagi hasil dalam akad penyaluran pembiayaan ataupun penempatan dana membuat potensi keuangan maupun risiko ditanggung oleh kedua pihak secara bersama. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi. Nah, tadi tuh kita diskusi di situ bahwa pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia itu dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda, Bu. Nah, dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia itu untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Terus juga secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional itu secara sinergis itu mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas
untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karena banyak keuntungan yang dapat kita lebih memilih bank syariah. Satu sistem bagi hasil bukan bunga. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, arti keuntungan yang didapat untuk nasabah dihitung dari pendapatan yang diperoleh bank syariah. Ketiga kelompok ini memberikan suatu pandangan dari berbagai macam aspek ya. Nah, dari perbedaan ketiga kelompok ini, coba siapa yang berani menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok ini? Jadi, kami menyimpulkan bahwa tabungan syariah ini ternyata punya banyak keuntungan. Yang pertama, bebas biaya administrasi. Terus yang kedua, terdapat produk khusus yang nggak ada di bank konvensional. Yang ketiga, sistem bagi hasil bukan bunga dalam tabungan bersyariah. Yang keempat, akad sesuai dengan syariah Islam. Banget ini ya, dari ketiga kelompok ini udah keren. Terima kasih juga kelompok 1, 2, 3 dan juga terima kasih Mbak Mai udah menyimpulkan ya. Jadi di materi ini itu sangat penting sekali dibahas tentang sistem bagi hasil dan juga bonus. Karena apa? Karena seorang nasabah itu udah menitipkan ya amanahnya ke bank ya, amanahnya ke bank. Ini mau diapain sih gitu ya? Mau diapain sih uangnya dari nasabah gitu kan? Jadi itu sangat penting sekali. Bagi hasilnya berhubungan juga sama bagaimana perhitungan bagi hasilnya. Karena ini ada kaitannya dengan berapa sih yang didapat oleh si nasabah ya. Untuk perhitungannya nanti itu bisa memakai ini ya revenue sharing ataupun menggunakan profit atau loss sharing ya. Kalau oke, Mbak Mutia, coba simpulkan hasil materi yang udah dipelajari hari ini. Bank syariah tidak mengenal konsep bunga berbunga yang dianggap riba. Sebagai ganti menerapkan sistem bagi hasil bagi nasabah. Penyimpanan uang di bank dapat tabungan dan deposit. Ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam memberikan imbal. Oke, sip. Terima kasih Mbak Mutia Sifa, sip ya, keren semuanya. Jadi hari ini kita udah mempelajari mengenai ini ya, mengenai bagi hasil dan juga bonus yang ada di bank syariah. Ibu mau mengevaluasi hasil dari diskusi kalian ya. Diskusi kalian tadi, alhamdulillah hasil diskusi kalian tadi udah luar biasa keren ya. Untuk kelompok 1 tadi yang diketuai oleh Mbak Fitri udah bagus, mengambil sisi dari sisi ini ya, sisi ribanya. Kenapa bank syariah bank syariah lebih diminati karena dia anti riba bahasanya di kelompok 1. Akan tapi perlu ditambahi lagi dari ini ya, mengambil dari kelompok 2 dan 3. Jadi perlu ditambah lagi ini keuntungan yang lainnya ya Mbak, yang kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 juga udah bagus, mengambil sisi dari karakteristik banknya. Perlu ditekankan lagi mungkin ini ya, dari perbedaannya di bank syariah sama bank konven, ada namanya karakteristiknya itu ada DPS-nya sama DSN-nya, itu ya. Itu perlu ditambahkan untuk di kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 juga udah bagus tadi ya, dijelaskan keuntungannya. Ini tugasnya di ini LKPD-nya Ibu sudah kirim di GCR yang tadi juga, nanti kalian bisa juga download. Untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai ini ya nak, materi topik pembelajaran berikutnya menganalisis sistem bagi hasil dan juga margin pada produk pembiayaan bank syariah. Coba Mbak Dewi pimpin doa cantik. Mari kawan-kawan, sebelum acara berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kalian semua ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan lagi. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Ya, selamat istirahat ya. Makasih banyak.